Perkenalkan, nama saya Renat Bagracia Lumi, NIM 2014-201196, kelas 4, keperawatan semester 5. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester. Saya akan menjelaskan mengenai kegawat daruratan kelautan pada pasien tenggelam. Kegawat daruratan kelautan pada pasien tenggelam. Tenggelam atau drowning adalah proses terjadinya gangguan pernapasan akibat jalan napas, terendam air, atau terguyur di seluruh wajah. Tenggelam dibagi menjadi dua, yaitu tenggelam fatal dan non-fatal. Bila korban segera ditolong sehingga proses tenggelam terhenti, maka kejadian tersebut disebut sebagai tenggelam non-fatal. Sedangkan bila korban berakhir dengan meninggal akibat proses tenggelam, maka kejadian tersebut disebut sebagai tenggelam fatal. Pertolongan ketika korban berada dalam air. Yang pertama, penolong mengaktifkan sistem bantuan medis darurat. Kedua, penolong menilai respon dan pernapasan korban. Bila sadar, korban harus dibawa ke darat dan bantuan hidup dasar harus segera dilakukan. Bila korban tidak sadar, tindakan resusitasi berupa pemberian napas atau ventilasi buatan di dalam air akan 3 kali meningkatkan kemungkinan pasien selamat, namun harus dilakukan oleh penolong yang terlatih. Tindakan kompresi dada di dalam air tidak efektif. Korban biasanya akan berespons setelah pemberian beberapa napas buatan. Bila tidak respons, kemungkinan korban mengalami henti jantung dan harus dikeluarkan dari air atau dibawa ke darat untuk dilakukan resusitasi jantung paru yang efektif. Mobilisasi leher hanya diindikasikan pada korban yang dicurigai mengalami cedera kepala, leher seperti pada kecelakaan saat menyelam, ski air, selancar air atau kapal. Posisi diupayakan ventrikal dan pertahankan jalan napas terbuka agar mencegah muntah dan aspirasi air dan isi lambung. Pertolongan awal di darat setelah korban dikeluarkan dari dalam air. Yang pertama, penolong membuat posisi korban terlentang. Penolong memeriksa respon dan pernapasan korban. Bila tidak sadar namun masih bernapas, korban dibuat dalam posisi pemulihan atau lateral decubitus. Bila tidak bernapas, korban diberikan napas bantuan. Pada tenggelam, korban dapat gasping atau apneo, namun jantung tetap berdetak. Henti jantung pada korban tenggelam terjadi karena kekurangan oksigen, sehingga urutan RGP mengikut urutan ABC atau Airway Breathing Circulation, bukan CAB atau Circulation Airway Breathing. Bantuan medis lanjut pra rumah sakit. Yang pertama, lihat algoritma tata laksana korban tenggelam. Kedua, bila korban yang bisa bernapas, berikan O2 sungkup muka 15 liter per menit. Ketiga, bila korban mengalami perburukan atau tidak bernapas adekuat, lakukan intubasi dini dan ventilasi mekanik. Pasang akses perifer untuk pemberian obat dan berikan infus kristaloid cepat. Keempat, bila korban mengalami henti jantung atau cardiac arrest, biasanya sistol atau pulse electrical activity, lakukan CPR, berikan adrenalin 1 mg atau 0,01 mg, lakukan shock bila terindikasi. Perawatan di instalasi gawat darurat. 1. Saat korban masuk unit gawat darurat. Evaluasi potensi jalan napas, berikan oksigenasi, hemodinamik stabil, pasang NGT, selimut untuk mencegah hipotermia. Anamnesis, tindakan resusitasi, riwayat penyakit sebelumnya, fototoraks, analisis gas darah, asidosis metabolik.
Kedua, pemeriksaan toksikologi serta CT kepala dan leher dilakukan bila pasien tetap tidak sadar. Ketiga, korban yang PO2 arteri bagus tanpa terapi dan tidak ada kelainan lain dapat dipulangkan. Keempat, korban dirawat bila termasuk kategori derajat 2-6. Pada korban derajat 2 yang perbaikan setelah 6-8 jam dapat dipulangkan. Bila ada perburukan, maka korban dirawat di ruang intermed. Pada korban derajat 3-6 yang umumnya memerlukan intubasi dan ventilasi mekanik, dirawat di unit perawatan intensif atau ICU. Halo, selamat sore. Untuk teman-teman yang masih bingung mencari tempat kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di kampus kami terdiri atas 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Hukum. Mari bergabung bersama kami, terlebih khusus di Fakultas Keperawatan. Bisa mendaftar langsung lewat link online ataupun bisa mendaftar langsung di kampus kami. Terima kasih. Selamat sore.